Selamat pagi teman-teman semuanya, kembali lagi bersama DSC Chapter Macung untuk acara workshop online kita. Kali ini DSC mengadakan acara Android Study Jam. Android Study Jam adalah community organized study group untuk orang-orang yang ingin mempelajari cara membuat aplikasi Android dalam bahasa pemrograman Kotlin. Android Study Jam menggunakan kurikulum yang telah disediakan oleh Google. Hari ini adalah pertemuan untuk materi pertamanya. Masih ada 3 materi lainnya yang akan dibahas dalam 2 minggu ke depan. Ada 2 track yang tersedia pada studi jam kali ini. Yang pertama adalah New to Programming track, yaitu Android Basics in Kotlin course. Track ini ditujukan untuk orang-orang yang baru mengenal pemrograman. Yang kedua adalah Prior Programming Experience track, yaitu Kotlin Fundamental course. Track ini ditujukan untuk orang yang sudah memiliki pengalaman pemrograman. Materi yang akan dibahas oleh kita selama 3 minggu ini adalah Android Basic in Kotlin course untuk New to Programming track. Materi dapat diakses pada link yang terlihat pada slide atau link pada deskripsi video di bawah. Android Basic in Kotlin course sendiri terdiri dari 2 unit utama, yaitu unit Kotlin Basic for Android dan unit Layout. Setiap unit memiliki beberapa pathway atau jalur. Misalnya, untuk unit 1 terdapat 4 pathway yang dapat dilihat pada gambar di slide. Pathway atau jalur adalah urutan aktivitas yang teratur untuk mempelajari keterampilan tertentu. Suatu aktivitas dapat berupa video, tutorial pengkodean langsung yang dikenal sebagai code lab, artikel, maupun kuis. Dapat dilihat setidaknya ada 4 aktivitas di jalur pertama ini. Semua aktivitas ini dimaksudkan untuk membantu kita mencapai tujuan pembelajaran tertentu pada akhir jalur ini. Akan ada kuis di setiap jalur untuk memeriksa pemahaman kita tentang apa yang baru kita pelajari. Seperti inilah contoh kuis. Tidak ada batasan jumlah untuk mengulang pengerjaan sebuah kuis. Jika mendapatkan pertanyaan yang salah, cobalah untuk memahami apa konsepnya atau lihat kembali materi yang sudah dibahas sebelum menjawab lagi. Setelah lulus kuis, akan didapatkan badge seperti ini. Badge yang diperoleh tersimpan ke developer profile masing-masing. Saat mengikuti course ini, pastikan untuk login dan buat developer profile jika kalian belum melakukannya. Developer profile ini sangat cepat untuk dibuat. Saat kalian memperoleh lebih banyak badge, kalian dapat melihat badge tersebut di developer profile masing-masing dan memfavoritkannya seperti yang ditunjukkan di sini. Android Basic in Kotlin course sendiri terdiri dari 6 pathway. Pertama, kalian akan mendapat materi Introduction to Kotlin yang akan membahas dasar pemrograman Kotlin dan membuat beberapa fungsi sederhana menggunakan Kotlin. Materi kedua adalah Create Your First Android App. Di sini kalian akan diajarkan cara menginstal dan menjalankan Android Studio hingga program dapat berjalan di emulator maupun di HP kalian masing-masing. Materi ketiga adalah Build a Basic Layout. Pada materi ini, kalian akan diajarkan cara membuat layout sederhana dengan membuat aplikasi birthday apps. Kemudian, materi keempat adalah Add a Button to an Apps. Di sini kalian akan diajarkan mengenai penggunaan kelas, objek, dan conditionals untuk membuat dice roller apps. Materi kelima adalah Get User Input. Pada materi ini, kalian akan diajarkan mengenai cara memperoleh input dari user dengan membuat aplikasi kalkulator. Kemudian, materi terakhir adalah Display a Scrollable List. Pada materi ini, kalian akan diajarkan cara menampilkan list, teks, dan gambar. Pada akhir course, kalian akan mendapatkan sebanyak 6 badge sesuai dengan jumlah pathway yang ada. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 materi pertama, yaitu Introduction to Kotlin, Create Your First Android App, dan Build a Basic Layout. Sehingga kalian akan mendapatkan setidaknya 3 badge pada pertemuan kali ini. Materi pertama kita adalah Introduction to Kotlin. Pada pathway ini terdapat 4 activity, yaitu Welcome to Android Basic in Kotlin, Build Your First Android App in Kotlin, Write Your First Program in Kotlin, dan Create a Birthday Message in Kotlin. Aktiviti 1 dan 2 berbentuk video yang dapat dilihat sendiri pada website. Kita akan langsung membahas materi di aktiviti 3 dan 4.
Activity 3 adalah Kotlab mengenai pemrograman Kotlin. Akan diberikan beberapa snippet kode yang dapat dicoba pada Kotlin Playground. Kotlin Playground sendiri dapat diakses pada link yang tertera di slide maupun di deskripsi video. Gambar kode pada slide akan memberikan output berupa tulisan Hello World. Gambar kode tersebut merupakan suatu fungsi yang pasti dimiliki oleh suatu program Kotlin. Struktur dari fungsi sendiri pasti diawali dengan tulisan fun. Fun sendiri berarti function. Fungsi adalah bagian dari program yang melakukan tugas tertentu. Main adalah nama dari fungsi ini. Fungsi pasti memiliki nama, sehingga dapat dibedakan satu dengan lainnya. Fungsi ini disebut main, karena ini adalah fungsi pertama atau fungsi utama yang dipanggil saat menjalankan program. Setiap program Kotlin membutuhkan fungsi bernama main. Nama fungsi selalu diikuti dengan 2 tanda kurung. Di dalam tanda kurung, kita dapat meletakkan informasi yang dapat digunakan oleh fungsi. Input ke fungsi ini disebut sebagai argumen, atau disingkat args. Kemudian, perhatikan pasangan kurung kurawal setelah tanda kurung. Fungsi akan menjalankan suatu kode untuk menyelesaikan tugas tertentu. Tanda kurung kurawal ini mengelilingi baris kode tersebut. Selanjutnya, bagian kode println memberitahukan sistem untuk mencetak sebaris teks. Jika menggunakan metode println, maka teks berikutnya yang dicetak menggunakan metode berbeda akan otomatis berada di baris berbeda. Metode println ini seperti memberikan tambahan enter secara otomatis setelah mencetak output. Di dalam tanda kurung setelah println, kita perlu meletakkan teks yang akan dicetak. Perhatikan bahwa teks yang akan dicetak dikelilingi oleh tanda kutip. Ini memberitahukan sistem bahwa semua yang ada di dalam tanda kutip harus dicetak persis seperti yang diberikan. Ini adalah beberapa cuplikan kode lain yang diberikan di Activity 3. Gambar di sebelah kiri adalah kode yang mengalami error. Errornya adalah unresolved reference Jansi. Sistem tidak mengenali objek bernama Jansi. Mengapa demikian? Karena tidak ada variabel atau semacamnya yang memiliki nama tersebut. Dan kode ini pada dasarnya bertujuan untuk mencetak karakter Jansi sebagai Jansi, sehingga kata Jansi perlu berada di dalam tanda petik. Kemudian pada gambar sebelah kanan terdapat sebuah fungsi yang menghasilkan output yaitu happy birthday, enter, Jansi, enter, you are 25. Ada metode baru bernama print di sini. Berbeda dengan metode println, print akan mencetak output tanpa menambahkan enter di akhir. Kalau begitu, mengapa outputnya tetap berbeda baris? Hal ini dikarenakan adanya penambahan \n pada akhir kata yang ingin dicetak. \n ini akan memberikan enter setelah lambang tanda seru pada metode print pertama. \n ini merupakan escape sequence. Escape sequence merupakan kombinasi dari karakter yang memiliki arti selain karakter literal yang dikandungnya. Ada banyak sekali escape sequence lainnya seperti \t untuk memberikan tab dan lain sebagainya. Pada activity 4 ini, kita akan mencoba kode Kotlin yang lebih rumit dibanding pada activity sebelumnya. Cuplikan kode di sebelah kiri menghasilkan output seperti gambar di sebelah kanan. Output berupa ucapan selamat ulang tahun kepada orang yang berulang tahun, gambar kue dengan jumlah lilin sebanyak umur orang tersebut, kemudian teks yang menyatakan umur dari orang yang berulang tahun. Kode seperti ini sangat mudah untuk dibuat, akan tetapi sangat susah untuk diubah-ubah. Misal, kita ingin mengubah umurnya menjadi 10, berarti kita perlu menambahkan jumlah lilin dan panjang kuenya. Selain itu, kita juga perlu mengubah teks 5 menjadi 10 di 2 posisi berbeda. Mungkin untuk kode sependek ini akan sangat mudah untuk kita melakukan perubahan seperti itu secara manual. Akan tetapi, bagaimana jika baris kode kita sudah mencapai 1000 baris atau bahkan 10.000 baris? Tentunya akan sangat rumit jika seperti itu.
Daripada mengulang angka umur, kita bisa menyimpannya di satu tempat sebagai variabel. Ini seperti memasukkan nomor kita ke dalam sebuah kotak dan memberinya nama. Kemudian, kita dapat menggunakan nama variabel ini kapanpun kita membutuhkan nilainya. Dan jika usia berubah, kita hanya perlu mengubah program kita di satu tempat. Dengan mengubah nilai variabel, nilai usia yang benar akan dicetak dimanapun variabel digunakan. Val adalah kata khusus yang digunakan oleh Kotlin sebagai sebuah keyword atau kata kunci yang menunjukkan bahwa selanjutnya adalah nama variabel. Umur adalah nama variabel. Selain val, ada satu lagi keyword untuk variabel bernama var. Pada Kotlin, var adalah objek mutable di mana isinya dapat diubah-ubah, sedangkan val adalah objek immutable di mana isinya tidak dapat diubah-ubah. Pada saat dideklarasikan, val harus memiliki nilai atau harus diinisialisasi, sedangkan var tidak. Nanti teman-teman bisa mencobanya atau mencari tahu lebih lanjut sendiri. Untuk menggunakan variabel di dalam print statement, kita perlu menambahkan beberapa simbol yang memberitahukan sistem bahwa yang muncul selanjutnya bukanlah teks tetapi variabel, sehingga sistem tidak akan mencetak teks melainkan nilai dari variabel tersebut. Kita melakukan ini dengan meletakkan nama variabel di dalam kurung kurawal yang diawali dengan tanda dolar seperti pada contoh di slide. Pada slide sebelumnya, kita membuat variabel umur dan nama sehingga output kalimat yang dicetak dapat berubah sekaligus. Akan tetapi, pada kode sebelumnya, jika umur kita ubah menjadi 10, lilin yang dicetak tetap berjumlah 5. Di sini kita akan mengubah kode sehingga kue ulang tahun selalu berukuran tepat dengan jumlah lilin yang tepat untuk segala usia. Kita akan membuat 3 fungsi selain fungsi main untuk menggambarkan kue berlapis dengan lilin. Selain itu, kita akan menggunakan repeat. Di dalam repeat lain, ini disebut sebagai nested loop. Repeat statement sendiri digunakan untuk mengulang serangkaian instruksi sejumlah yang kita inginkan. Fungsi print cake candle memiliki satu input argumen yaitu umur. Argumen umur ini bertujuan untuk menentukan jumlah lilin yang akan dicetak. Jika umurnya 10, maka akan ada 10 lilin. Repeat pertama digunakan untuk mencetak koma dan spasi yang melambangkan api pada lilin. Kemudian diberikan enter dengan menggunakan metode println. Setelah itu, repeat kedua berguna untuk mencetak vertical bar dan spasi yang melambangkan batang lilin. Kemudian diakhiri dengan metode println lagi. Fungsi print cake top juga hanya memiliki satu input argumen yaitu umur. Argumen umur ini bertujuan untuk menentukan panjang kue. Bagian atas kue sendiri akan diprint sebanyak satu layer dengan panjangnya sebanyak umur plus 2. Bagian atas kue di sini menggunakan lambang sama dengan. Kemudian, fungsi print cake bottom memiliki 2 input argumen yaitu umur dan layer. Argumen umur ini bertujuan untuk menentukan panjang kue, sedangkan argumen layer berguna untuk menentukan berapa banyak layer dari cake ini. Outer repeat di sini sejumlah layer, sedangkan inner repeat-nya sejumlah umur plus 2. Ini berarti bottom cake akan memiliki sejumlah layer tumpukan, di mana masing-masing tumpukan memiliki panjang umur plus 2. Setelah itu, di dalam fungsi main, kita hanya perlu mendeklarasikan variabel umur dan layer. Kemudian, panggil masing-masing fungsi dan berikan input yang sesuai pula. Dengan demikian, jika umur berubah, maka jumlah lilin pun dapat sesuai dengan perubahan tersebut. Materi kedua kita adalah Create Your First Android App. Pada pathway ini terdapat 4 activity yaitu Introduction to Android Studio, Download and Install Android Studio, Create and Run Your First Android App, dan Run Your App on a Mobile Device. Activity 1 berupa video yang dapat dilihat sendiri pada website. Activity 2 membahas mengenai step-step untuk menginstal Android Studio di laptop teman-teman. Activity ini juga akan di-skip. Bagi teman-teman yang belum menginstal Android Studio sebelumnya, bisa membaca Activity 2 secara mandiri. Kita akan langsung membahas Activity 3 dan 4 dengan menggunakan Android Studio.
Praktek Pathway 2 akan langsung kita gabung dengan materi ketiga kita, yaitu Build a Basic Layout. Pathway ini memiliki 3 activity, yaitu Design a Birthday Card App, Create a Birthday Card App, dan Add Image to your Android app. Kita akan langsung mempraktekkan activity ini di Android Studio. Berikutnya adalah tampilan awal dari Android Studio. Bisa dilihat, untuk di sini versi Android Studio milik saya adalah 4.0. Untuk versi terbaru dari Android Studio sendiri adalah 4.1. Teman-teman bisa mendownload yang versi mana saja. Kemudian, untuk memulai project baru, kita akan menekan yang Start a New Android Studio Project. Akan tampil beberapa project template di sini. Di sini kita akan menggunakan template yang empty activity. Template di sini ada banyak, teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi untuk pengerjaan kali ini kita menggunakan yang empty activity. Next. Setelah itu kita berikan nama aplikasinya, yaitu Happy Birthday. Bisa dilihat bahwa package name-nya adalah com.example.happybirthday. Kemudian lokasi filenya ada di C user, nama usernya, kemudian Android Studio Project /happybirthday. Language yang digunakan adalah Kotlin. Di sini ada 2, yaitu Kotlin dan Java. Karena kita menggunakan Kotlin, maka kita memilih Kotlin. Untuk minimum SDK-nya, teman-teman bisa memilih API 19 atau sesuai dengan handphone teman-teman masing-masing. Untuk handphone yang saya gunakan sendiri sudah Oreo. Di sini saya tapi memiliki preferensi untuk menggunakan API 24. Untuk API 24 sendiri setidaknya ada 73% handphone yang menggunakan API Nougat saat ini. Next, finish. Di sini sedang meload projectnya. Kemudian di sini masih ada proses yang sedang berjalan. Kita akan menunggu sampai proses build Gradle-nya selesai untuk dilakukan. Bisa dilihat di sini bahwa Gradle-nya sudah selesai melakukan sinkronisasi. Kita sudah dapat memulai untuk prosesnya. Di sini ada 2 file yang utama yang pasti terbuat ketika kita membuat layout empty layout. Empty layout. Pertama adalah activity main.xml, di mana di sini adalah tampilan awalnya yang berupa hello world, dan yang kedua adalah main activity.kotlin. Di sini tempat untuk logiknya. Bisa dilihat di sini ada Pixel 2 API 28. Ini adalah emulator yang sudah saya miliki di Android Studio saya. Untuk teman-teman yang tidak memiliki HP Android, teman-teman bisa menggunakan emulator yang sudah disediakan oleh Android Studio. Akan tetapi teman-teman masih perlu menginstal handphone tersebut, emulator tersebut di Android Studio masing-masing. Di sini kita akan langsung mencoba untuk yang menyambungkan ke handphone teman-teman. Di sini saya sudah mencolokkan handphonenya ke laptop menggunakan USB. Sudah terganti ya. Untuk detailnya sekarang handphonenya adalah Xiaomi Redmi 5 Plus. Kemudian API-nya 27 di sini, API dari handphone. Lalu saya akan menyediakan aplikasi untuk menampilkan handphone saya. Seperti ini.
Kemudian kita akan mencoba untuk merun aplikasi ini sebelum kita mengubah-ubahnya. Sepertinya adalah hasil dari aplikasi ketika sudah di-run di handphone. Nama aplikasi adalah Happy Birthday dan outputnya adalah Hello World. Ini sesuai dengan tampilan yang sudah ada di XML kita. Kemudian di sini kita akan membuat aplikasi Happy Birthday di mana ada image view, kemudian ada 2 text view. Mengikuti tampilan yang ada di activity 3 di pathway ketiga. Kita hapus, pertama kita menghapus text view yang sudah ada. Kemudian kita menambahkan text view yang kita inginkan. Text view baru. Di sini karena ini adalah constraint, kita perlu menambahkan constraint terhadap layoutnya, terhadap objeknya. Tulisan pertama adalah Happy Birthday, nama. Di sini kita posisi ada di atas. Tipe pengerjaannya sih adalah drag and drop, di mana kita hanya tinggal mengambil yang kita butuhkan kemudian di drop ke UI-nya. Selain itu sebenarnya kita bisa mengerjakannya via kode seperti ini. Tapi kalau kita sudah drag and drop nanti kodenya akan terbuat secara otomatis. Kita akan mengubah teks tulisan di dalam teksnya yaitu lalu setelah itu kita bisa mengubah ukuran dari teksnya, misalnya 30 sp. Warna dari teksnya. Di sini teman-teman bisa mengubahnya dengan mengklik kotak tadi, lalu mengambil paletnya, atau teman-teman juga dapat memilih dengan mengklik tombol di sini untuk memilih warna yang sudah ada di sistem. Misalnya ini. Kemudian kita bisa memberikan bold. Selain itu kita juga bisa mengganti font dari tulisannya. Di sini font yang tersedia adalah sans serif terutama, ada monospace, casual, dan cursive. Kalau kita ingin menggunakan font selain yang ada di sini, kita bisa mengklik more font, lalu memilih font yang kita butuhkan. Misal, font yang ingin saya gunakan adalah ini. Seperti itu. Setelah kita mengklik itu nanti akan ada tambahan folder font. Di awal cuma ada folder drawable, layout, minmap, dan values. Setelah kita memilih font yang tidak ada dalam pilihan, nanti akan ada muncul folder font di mana font yang kita pilih akan tersimpan di sana. Setelah itu kita akan membuat text view kedua. Memberikan constraint. Kita ganti tulisannya menjadi from, misalnya DSC. Kemudian tulisannya kita ganti, misalnya sama.
Ini adalah tampilan dari teksnya. From Happy Birthday Emma from DSC. Kemudian di sini kita akan menambahkan background untuk aplikasi ini. Untuk aset gambarnya bisa di-download sesuai dengan link yang diberikan. Di sini ini adalah aset yang kita gunakan, androidparty.png. Di sini kalian bisa Ctrl+C, kemudian tekan folder drawable, kemudian Ctrl+V di sana. Pilih OK, kemudian namanya harus diperhatikan bahwa nama file harus diawali dengan huruf kecil. Oke, nanti masuk di sini androidparty.png, kemudian kita tambahkan image view, pilih Android Party, kemudian tambah constraint. Salah. Sebentar. Untuk constraint-nya sendiri terhadap parent, seperti ini. Setelah itu cari atribut scale type, kemudian ubah scale type-nya menjadi center crop sehingga dia memenuhi semuanya. Bisa lihat tulisannya hilang. Ini sebenarnya masih ada kan, tapi tertutup oleh gambarnya. Kita geser gambarnya ke bagian atas sehingga tulisannya muncul kembali di atas gambarnya. Seperti itu kita coba run. Tampilannya adalah seperti ini. Teman-teman dapat melakukan perubahan terhadap font dan lain sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing. Kita sudah selesai membahas semua materi Study Jam untuk pertemuan kali ini. Kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah tertarik untuk mengikuti Study Jam kali ini. Bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan pathway 1-3, teman-teman dapat mengisi form submisi yang dapat diakses melalui link yang tertera pada slide maupun pada deskripsi video. Form submisi ini adalah screenshot badge yang teman-teman dapatkan setelah menyelesaikan 3 pathway yang dibahas pada video ini. Teman-teman dapat mengecek badge tersebut pada developer profile masing-masing. Form submisi ini akan digunakan sebagai bukti sehingga teman-teman dapat memperoleh sertifikat setelah menyelesaikan Android Basic in Kotlin course. Selain itu, kami juga ingin menginformasikan sekali lagi bahwa video Study Jam kedua akan diupload pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 pada jam 1 siang. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi di Study Jam kedua.